Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Tesalonika, kelompok 5 Sistem Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan multiplexer dan demultiplexer. Nah, namun terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih definisi multiplexer dan demultiplexer itu. Pertama, definisi multiplexer. Multiplexer adalah suatu rangkaian yang mempunyai banyak input dan hanya mempunyai satu output. Gambarnya adalah sebagai berikut. Inputnya itu bersimbol N karena inputnya itu banyak, sedangkan outputnya itu bernilai 1 karena outputnya hanya 1. Gambar rangkaian dan tabel kebenaran multiplexer adalah sebagai berikut. Di sini, D0, D1, D2, dan D3 adalah bernilai sebagai input dan Y bernilai sebagai output. Di sini di Y akan terpasang LED. Kemudian untuk membuat tabel kebenarannya kita membuat 0, 1. Jika bernilai 0, maka lampu LED-nya padam. Namun jika bernilai 1, lampu LED-nya menyala. Untuk demultiplexer berarti satu ke banyak. Demultiplexer adalah suatu rangkaian yang mempunyai satu input tetapi mempunyai banyak output. Gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini, inputnya bersimbol 1 karena inputnya hanya 1 dan outputnya bersimbol N karena outputnya ada banyak. Contoh gambar rangkaian dan tabel kebenaran demultiplexer adalah sebagai berikut. Di sini, data D bernilai sebagai input dan Y0, Y1, Y2, sampai Y15 bernilai output. Untuk membuat tabel kebenarannya adalah 0, 1 sama dengan multiplexer. Jika 0 maka LED di Y0, Y1, Y2, dan Y15 padam. Namun jika bernilai 1 berarti LED di Y0, Y1, Y2, dan Y15 menyala. Untuk mempelajari lebih lengkapnya dan agar teman-teman lebih paham, kelompok kami telah membuat simulasi rangkaian multiplexer dan demultiplexer yang akan dibawakan oleh Saudara Elvira dan Saudara Nunuk. Baik, saya Nur Hafiza. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana saya akan melakukan percobaan atau simulasi terhadap multiplexer menggunakan aplikasi Electronic Workbench. Di sini kami telah melakukan perangkaian terhadap multiplexer 4x1, di mana ada 2 data selektor menggunakan gerbang NOT, kemudian 4 data input menggunakan gerbang logika N, dan 1 output menggunakan gerbang logika OR. Kemudian telah ditampilkan juga tabel kebenaran untuk 2 data selektor, di mana ada 4 kombinasi data input, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Untuk kombinasi data input pertama, yaitu selektor A dan selektor B masing-masing bernilai 0. Kita coba di sini, ketika bernilai 0 maka kita hubungkan ke ground. Dan pada selektor A, selektor B yaitu bernilai 0, di sini dia akan mempengaruhi data input 0. Maka ketika kita coba nyalakan data input 0, kita pindahkan ke 1 atau ke VCC dan kita coba jalankan, maka LED akan menyala. Untuk analisanya di sini selektor A bernilai 0, maka dia akan masuk, kemudian di sini di-invert menjadi 1 dan akan menjadi kaki 2 pada data input 0. Dan pada selektor B bernilai 0 akan masuk dan di-invert ke sini menjadi 1, maka akan masuk ke kaki 3 pada data input 0. Dan sesuai dengan konsep dasar dari gerbang N, ketika semua inputannya bernilai 1, maka outputannya juga akan bernilai 1 atau high. Dalam hal ini LED akan menyala. Kemudian kombinasi data input kedua yaitu 01, selektor A bernilai 0 dan selektor B bernilai 1. Selektor B kita pindahkan ke VCC untuk nilai 1 dan akan mempengaruhi data input 1. Kita coba nyalakan data input 1, maka LED juga akan menyala. Untuk analisanya di sini selektor A bernilai 0 akan masuk di sini, kemudian di-invert menjadi 1, titik temunya di sini, maka masuk menjadi kaki 2 pada data input 1. Dan pada selektor B bernilai 1,
di sini dia akan belok ke sini, titik temunya ada di sini dan menjadi kaki 3 pada data input 1. Ketika ketiganya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian kombinasi data input ketiga yaitu 1, 0. Selektor A bernilai 1, selektor B bernilai 0. Maka akan memengaruhi data input 2. Jika dinyalakan data input 2, maka LED akan menyala. Untuk analisanya, ketika selektor A bernilai 1, maka akan dibelokkan ke sini, titik temunya akan menjadi kaki 2 pada data input 2, dan pada selektor B ketika bernilai 0, maka akan diinvert di sini menjadi 1 dan titik temunya di sini dan masuk ke kaki 3 pada data input 2. Ketika ketiganya bernilai 1, maka LED akan menyala. Kemudian kombinasi data input keempat yaitu semua selektor bernilai 1. Selektor A bernilai 1 dan selektor B bernilai 1. Maka akan mempengaruhi data input ketiga. Ketika data input ketiga dinyalakan, maka LED akan menyala. Untuk analisanya, di sini selektor A bernilai 1, maka akan dibelokkan ke sini, titik temunya berada di sini dan masuk sebagai kaki 2 pada data input 3. Dan pada selektor B juga begitu, bernilai 1, maka akan dibelokkan di sini dan titik temunya akan di sini, masuk sebagai kaki 3 pada data input 3. Dan ketika ketiganya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau LED-nya akan menyala. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini selektor berfungsi sebagai pemilih, di mana dia nanti akan memilih data input mana yang akan diteruskan ke output. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan terkait simulasi multiplexer, di mana selanjutnya akan dilakukan simulasi atau percobaan terhadap demultiplexer oleh teman kami, yaitu Elvira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Elvira Diana Duyanti dari kelas 1 ATKJ, perwakilan dari kelompok 5 sistem digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dari demux atau demultiplexer ini. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan mengenai konsep dari demultiplexer itu sendiri. Jadi kalau di demultiplexer itu terdiri dari satu input. Dia hanya bisa menerima satu input dan bisa menghasilkan beberapa output. Nah, di samping itu dia juga memiliki select input atau biasa disebut dengan control input, di mana dia terdiri dari dua, ada S1 dan juga S0. Nah, data dari inputan ini yang akan masuk nanti akan dikontrol oleh select input ini untuk menghasilkan output yang sesuai. Yang baik itu input ini bisa menghasilkan Y0, dia juga bisa menghasilkan Y1, Y2, dan juga Y3. Dalam hal ini kita menggunakan 4 bit. Jadi inputnya 1, ketika inputnya 1 dia bisa menghasilkan beberapa output atau ada 4 output yang bisa dihasilkan. Kemudian untuk contoh rangkaiannya itu seperti ini. Ini dalam kondisi off semua. Di sini terdiri dari 3 saklar karena ada 3 input. Select input itu ada 2 dan input utama itu ada 1. Jadi inputnya itu ada 3. Ada 2 select. Saya ulangi kembali, ada 2 select input dan ada 1 input utama. Kemudian untuk menguji tabel kebenarannya, ini adalah tabel kebenarannya untuk kita bisa mengujinya. Di sini dalam kondisi off semua, ketika kita mengetesnya dengan menggunakan saklarnya, ini sebagai informasi, ini adalah sebuah simulasi. Jadi ketika ini dipencet stop simulasi, artinya simulasi itu dalam kondisi tidak berjalan. Dan untuk menjalankan simulasi ini dipencet angka activate simulasi ini. Di sini 3 inputnya dalam kondisi nonaktif, maka outputnya tidak ada yang menyala. Kemudian untuk mengetes tabel kebenarannya ini kita nonaktifkan dulu simulasinya. Kemudian untuk yang pertama itu ada input D1 dalam kondisi aktif. Kemudian
select input A dan B dalam kondisi nonaktif. Kita bisa mengubahnya di sini. Dalam hal ini saya menggunakan 5 second atau 5 detik untuk menguji simulasi ini. Baik, kita nyalakan. Nah, terbukti di sini output Y0 itu dalam kondisi 1 ketika input B sama A itu dalam kondisi nonaktif atau 0 seperti ini. Kemudian input utamanya D1 itu dalam kondisi aktif, maka outputnya itu akan menghasilkan Y0 ini menyala, sama seperti tabel kebenaran, berarti ini memang terbukti benar. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa membuktikan pada tabel kebenaran berdasarkan tabel kebenaran ini, di mana input D-nya itu 1, kemudian A-nya itu juga 1. Kita ganti. Di sini terbukti Y1-nya juga menyala ketika input atau select input A-nya itu dalam kondisi aktif atau 1, kemudian select input B-nya itu 0, dan input utamanya itu dalam kondisi on. Sama seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, ketika input utama D-nya itu dalam kondisi nyala atau 1, kemudian select input A-nya itu 0 dan select input B-nya itu 1, maka kita coba hanya 0. Kemudian B-nya dalam kondisi aktif. Kita pasang 5 detik lagi. Kita aktifkan simulasi, kemudian tunggu sampai 5 detik. Terbukti Y2-nya itu juga menyala ketika select input B-nya itu 1 atau dalam kondisi aktif, kemudian select input A-nya itu 0 dalam kondisi nonaktif, dan input utamanya D itu 1 dalam kondisi aktif. Kemudian yang terakhir yaitu pada ketika inputannya dalam kondisi aktif atau 1. Kita sudah memasang tiga inputnya itu akan menyala dalam waktu 5 detik. Maka kita aktifkan simulasinya. Aduh, apa ini? Oh, ternyata karena kondisi select A-nya itu mati. Mungkin ada kesalahan di sini. Nah, ini dia. Harusnya 0 saja. Kita coba lagi. Nah, di sini terbukti juga Y3, output Y3-nya itu menyala ketika tiga inputannya itu, baik itu input utama maupun kedua select inputnya itu dalam kondisi aktif, maka akan menghasilkan output Y3 ini menyala atau bernilai 1. Kemudian dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada Gameworks ini dengan adanya dua controller ini itu bisa menghasilkan beberapa output dari satu inputan ini. Seperti halnya ini, input D itu hanya ada 1, tapi dia bisa menghasilkan output Y0, dia juga bisa menghasilkan output Y1, bisa menghasilkan output Y2, dan bisa menghasilkan output Y3 itu menyala. Nah, dengan berakhirnya pembahasan simulasi multiplexer dan demultiplexer yang telah dibawakan oleh Elvira dan Harsisa, demikian pula materi yang kami bawakan tentang multiplexer dan demultiplexer. Thank you.